Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah tadi kita lihat cuplikan ya, tayangan tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita bilang menjadi golongan dambaan Allah dan Masya Allah terbukti nih. Terbukti yang menjadi dambaan Allah itu benar-benar dengan adanya keberadaan para nabi di zaman dahulu. Dan ini tidak bisa diragukan lagi jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ini Masya Allah luar biasa. Nah hari ini kita lanjut lagi ya. Kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Tentang tema anak muda dambaan surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Gak usah sirik. Kenapa sirik sih gara-gara gerakan gitu? Anak muda dambaan surga Allah. Oh gitu. Kalau mau ikutan gak apa-apa. Kalau gak mau ikutan juga gak apa-apa. Jangan marah. Ustaz Syam kita lanjut nih Iya. Anak muda yang masih dilema nih mikirin cara berteman. Sebenarnya dalam Islam ini kan gak melarang yang namanya memilih teman. Namun bagaimana caranya berteman dengan bukan akhwat. Wah dalam Islam. Wah, atau mungkin bukan mahram maksudnya gitu ya. Bukan mahram. Akhwat sama ikhwan. Iya. Kalau misalnya, masa nggak boleh berteman sama perempuan juga gitu ya. Maksudnya bukan mahram. Mohon izin menjelaskannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suasana hari kiamat di mana penyesalan, salah satu penyesalan terbesar orang-orang di sana atau anak muda yang ada di sana menyesal. Kenapa? Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi. Hari di mana orang-orang menggigit tangan mereka. Disebabkan karena apa? Ya wailata laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Sungguh celaka aku kata mereka. Kenapa? Aku tidak bersama dengan rombongan Rasulullah SAW. Padahal jelas-jelas rombongan Rasulullah pastinya berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikut dengan rombongan Rasulullah, kita akan berjalan kemana? Sedangkan di sana hanya ada dua tempat kembali, yaitu jannah atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka penyesalan sampai menggigit tangan-tangan mereka. Maka dikatakan apa yang menyebabkan hal tersebut? Ya wailata laitani, sungguh celaka aku. Kenapa? Lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku tahu seperti ini, dikarenakan aku salah memilih teman. Andai saja aku tahu aku akan menyesal seperti ini, aku tidak akan berteman dengan si fulan. Maka salah satu penyesalan adalah ketika kita salah memilih kawan atau salah memilih pergaulan di dunia ini sehingga anak muda terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Bagaimana caranya? Agar kita bisa berteman dengan aman, bisa berteman dengan selamat, justru berteman saling mengaitkan tangan atau saling menggandeng tangan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu kepada yang mungkin non mahram. Maka disebutkan ada batasan-batasan pergaulan, ada batasan-batasan komunikasi di mana ketika seseorang berada dalam dunianya, berada dalam pergaulannya, maka ia tahu batasan-batasannya. Yang pertama, ketahuilah mana yang mahram, mana yang non mahram. Sepupu yang paling sering kita salah keliru, sepupu itu non mahram. Kemudian ipar itu non mahram. Terkadang kita tidak tahu batasan-batasannya, yang mana yang mahram, yang mana non mahram. Kemudian sahabat dari kecil, meskipun dari TK sampai S3 mereka bersahabat, maka tetap saja itu adalah non mahram jikalau tidak ada ikatan darahnya. Yang mahram siapa sih? Saudara perempuan, keponakan perempuan, tante, bibi, maka itu semua adalah mahram kita. Namun selain daripada itu adalah non mahram. Tahu batasannya.
Apakah tidak boleh berbicara sama sekali? Boleh berbicara sama sekali, boleh berbicara, tapi bukan bermaksud sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka berbicara hanya sekedarnya saja. Mungkin berteman dalam sekolah, berbicara tentang pelajaran saja. Mungkin berteman dalam suatu kelompok, maka berbicara tentang tujuan kelompoknya saja. Bukan berbicara sesuatu yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Sama-sama, Jadi Mas Fadli. penjelasannya jelas ya. Iya. Sebenarnya boleh bergaul sama siapapun Boleh. boleh. Asal tahu batasan-batasannya. Tahu, dan tahu gitu. siapa dia. Masya Allah. Terima kasih banyak Siap. Ustaz Syah atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih ya. Jika ada orang nih Ustadz mohon izin, Ustadz Maulana ya. Ada yang meninggal muda. Ih Ustadz Maulana lagi jerawatannya. Enggak. Itu ada jerawat. Wah, Ih. bukan jerawatan, ya Allah. Lagi puber nih. Iya, iya. Ada orang yang meninggal muda Ustadz Maulana. Ini apa bisa disebut sebagai anak muda dambaan surganya Allah? Ini maksudnya apakah benar Allah memanggilnya lebih cepat agar anak-anak muda ini yang meninggal ini nggak bikin dosa lebih banyak gitu loh, mohon izin penjelasannya. Masya Allah Mas Padi luar biasa ya. Baik sangkanya luar biasa. Iya. Baik bismillahirrahmanirrahim izin. Pantas Mas Padi. ngomongnya agak kaku Ustadz Syah karena ada jerawatnya di sini. Oh dia. gitu. Iya. Kan Masya temanya Allah. anak muda. Iya beda. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Membicarakan tentang anak muda. Di awal acara Islam Tinda tadi pagi, tadi ini 4.15. Nonton ya Islam Tinda itu dimulai bukan jam 5. Tapi jam 4:15. Jadi lebih awal ya. Supaya kita bisa sahur bareng. Nah tadi di awal sudah dibahas tentang surah Al-Kahfi. Tentang anak muda. Nah ternyata anak muda ini yang walaupun tidurnya 309 tahun. 300 tahun tambah 9 tahun. Nah, disebutkan surah Al-Kahfi 300 tambah 9 tahun. Berarti 309 tahun. Tapi pada akhirnya ketika dibangkitkan lagi. Ataunya dibangunkan. Ternyata wafat lagi setelah itu dikuburkan. Nah berbicara tentang. Jikalau ada seorang yang meninggal muda. Apa bisa disebut dengan anak muda dambaan surga? Dan apakah benar Allah memanggilnya lebih cepat agar tidak banyak melakukan dosa? Tanda kecintaan Allah kepada hambanya dengan memanggilnya lebih awal. Itu tanda sayangnya Allah. Jadi bagus, pemikiran-pemikiran seperti ini membuat kita baik sangka tentang akan kematian. Mohon maaf, ada yang mati muda. Saya masih ingat teman-teman pesantren saya, ada yang meninggal muda. Itu kita gempar di pesantren. Mendoakan beliau dan sebagainya. Saya dapat teman-teman saya meninggal muda itu luar biasa. Langsung didoakan di pesantren, dibaca. Saya berkata, hebat banget dia ya. Meninggalnya pada saat menuntut ilmu, masih muda. Berarti pahalanya banyak. Karena pada proses menuntut ilmu itu dia meninggal, maka nilai kematiannya sampai dibangkitkannya adalah nilai menuntut ilmu. Nah, jadi jangan pernah berburuk sangka. Bahkan anak yang belum balik sekalipun, sekali lagi, anak yang belum balik sekalipun, kalau dia meninggal lebih awal, itu pertanda apa? Syafaat buat orang tuanya kan? Bukan hanya dia dambaan sorga. Karena memang ada taman-taman sorga, khusus anak-anak di situ isinya. Dijaga oleh Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Dalam pemeliharaan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Kepada semua anak-anak kecil ini itu akan nanti dikasih cerek-cerek emas. Lalu diisikan air Al-Kausar untuk memberi minum orang tuanya di padang mahsyar. Jadi kepada bapak ibu yang lagi nonton. Yang mungkin berpulang ke rahmatullah anaknya lebih awal. Ketahuilah mereka itu jadi syafaat. Akan menyambut orang tuanya. Jadi gitu. Jadi tadi ini patokannya begini. Tanda sayang, tanda terjaga dari dosa. Dan tanda Allah mencintainya. Karena kematian kan memiliki 4 nama. Mati, wafat, ajal, dan rajiun. Kalau mati ya tercabutnya. Kalau wafat sempurna. Kalau ajal batasnya. Dan kalau rajiun berarti kembali ke rahmatullah. Jadi tidak usah takut karena ini pertanda satu hal yang luar biasa. Dan bukankah pintu sorga ada 8? Pintu duha, pintu tahajud, pintu saum, pintu sedekah, pintu haji, pintu jihad, pintu birrul walidain, dan satu lagi pintu usus
yang menyayangi anak-anak. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas Iya. penjelasannya. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah Berbaik Subhanahu wa sangka, taala. husnuzon. Husnuzon. Masya Allah. Jazakallah khairan Iya. kasiran. Makasih banyak. Nah sekarang